yang memang dilakukan di atas meja. Nah, jadi hal seperti ini maksudnya kita yang muda-muda ini coba sedikit jangan juga terlalu menggunakan rasa baper kita ya, mungkin untuk kedepannya ya udahlah hindarin aja lah karena demi kebaikan bersama gitu kan, mungkin seperti itu ya. Itu karena di sini ada senior. Jadi gini juga. Bang Des, Ya, Bang Des saya nambahin izin sedikit. nambahi ya. Ya, Saya saya nambahin nambahi sebelum aja rebutan siji-siji. Kang Acong dhisik sing digedhekke, mau Kang Acong njaluk seputaran kan gitu. Pokok Iya. kita aja. Cek modulasi Mas Aman ya. Aman. Ya, ini mengejar momentum ya. Ada 2 poin di sini dari Kang Turmina. Yang pertama secara umum dan secara spesifik. Secara umum dulu ya. Para orang-orang yang tidak percaya bahwa Ba'alawi itu zuriat Nabi, itu bahkan sebelum geger nasab yang dipicu oleh Kiai Imaduddin. Contoh, lah ceramah kok gitu, memaki-maki, doanya kutukan. Apa terus orang jadi mau mendekat kepada Islam malah lari nanti. Itu ada loh segolongan orang yang seperti itu ya. Kemudian saya juga melihat ya, mengamati walaupun tidak aktif di medsos yang lain, YouTube, Facebook dan lain-lain lah ya. Ternyata bahkan Khabib sendiri ketika mengangkat narasi itu serbuannya besar loh. Walaupun cuma 1 orang ya, ini banyak lebih dari 100 orang saya baca itu. Sudah membuli tingkatannya. Membuli artinya klan Ba'alawi ini sudah tidak lagi punya harga diri. Dulu siapa yang berani coba? Sekarang bahkan dibully. Itu skornya ya. Dan bukan dari golongan orang-orang yang bisa baca kitab. Katakanlah tadi pinjem istilahnya anak-anak atau putra-putri Nusantara. Itu yang secara khusus ya. Jadi indikatornya lihat dari situ. Kemudian secara spesifik, di sini yang harus kita hindari. Yang pertama, yang bisa baca kitab jangan merasa yang paling unggul. Karena yang unggul itu adalah Acong ya, yang lain tidak ada yang unggul. Itu. Karena kalau kalian membanggakan diri, kami bisa baca kitab, kami bisa bongkar kedustaan mereka. Kalian gak beda dengan Gus Wafi, dengan siapa Ustadz Hakim dan lain-lain. Merasa karena bisa baca kitab, jadi dengan sena kudelnya lu bisa baca kitab kuning gak? Lu mondok di mana? Ini cacat logika, gak boleh gitu. Jadi para kiai yang main di TikTok jangan merasa spesial, merasa paling hebat. Lalu kita memilih mereka sebagai komandan kita, nggak bener. Sama-sama. Jadi kita itu berjuang, ada yang pegang senjata, ada yang pegang panah, ada yang pegang tombak, ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda. Tinggal bergantung mana musuhnya. Kalau naik kuda disamperin jalan kaki ya jebol. Minimal pasukan panah maju. Tombak pun masih kurang lemparannya dibandingkan busur panah. Nah itu begitu. Nanti kalau ada sisi sejarah, maju yang bisa ngomong sejarah. Sisi hukum, maju yang bisa ngomong sisi hukum. Jadi nggak boleh ada komandan. Para kiai yang turun di TikTok, mereka bukan komandan, mereka kolega, kawan seperjuangan, di mana kita saling mendukung. Ketika orang-orang membahas kitab, saya diam loh, menyimak, kadang mencatat, karena tahu ini bukan kapasitas saya. Nah, jadi nggak perlu kiai yang bisa baca kitab harus juga menguasai sejarah, kecuali dia seorang diri. Tapi kalau ada yang bisa bicara sejarah, tampilkan yang bisa baca sejarah. Kan kita pernah tuh sekali dua menerima saudara-saudara kita yang dari kekristenan. Mereka ikut nimbrungnya di masalah nasional kebangsaan. Boleh, boleh. Indonesia itu milik semua agama resmi yang ada, disahkan oleh pemerintah, bukan hanya orang yang beragama Islam saja. Boleh kekristenan masuk juga, kalau bukan bicara agama, bicaranya nasionalisme. Saya nggak rela tuh begini begono Indonesia dibilang milik Aulia Tarim. Itu boleh, punya hak mereka.
Ya, jadi spesifiknya secara itu tidak ada komandan di sini. Bahkan Kiai Haji Madudin Al-Bantani pun bukan komandan kita. Karya-karya beliau sudah menjadi milik masyarakat. Mendarah daging kita terima berbagai macam alasan. Ada yang alasan benar ini dari sisi ilmu nasab. Ada yang benar ini orang yang nasionalis. Saya anak pejuang 45. Masih generasi anak saya. Itu kuat sekali kalau bicara nasionalisme. Marah saya ketika dibilang Pulau Jawa pintunya Tarim, Pasundan milik para kabaib, nggak tanggung-tanggung Indonesia milik Tarim. Tae, lu berjuang kagak, sejarah lu cuma pengkhianat. Lah kok mengklaim, ya kan, sejarahnya cuma pengkhianat. Setelah Sumpah Pemuda nggak pernah satu orang pun angkat senjata. Marahlah gue. Kalau dia nggak ngomong gitu nggak apa-apa, gue diem. Tapi ngomong bahwa Indonesia milik Tarim, oh gamparin dulu kanan kiri. Dangco, 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 host standby. Monggo, siapa yang ingin menambahi? Monggo, siapa yang mau menambahi? Sedikit, saya mau Ya, izin nambahi host sebelum Iya, ini, wes, sebelum Kang turun Artayasa, ini, host, wes. karena banyak yang mau naik ini ya. Nah, jadi sama juga sih, saya merasakan hal itu Bang Acung. Jadi memang ada kesan ketika kita ngomong ilmu itu banyak sekali saudara-saudara kita itu menganggap bahwa ini konteksnya ranah keilmuan agama. Itu yang saya pikir perlu diluruskan begitu. Karena kalau ada pemahaman seperti itu, nanti ketika kita dalam berjuang, maka akan ada ini ada sket gitu ya, ada ada batas gitu. Seakan-akan itu orang yang ahli kitab itu merekalah yang paling pintar gitu. Dan itu akan menimbulkan ketidaksehatan dalam diskursus begitu. Dalam konteks perjuangan hari ini, itu saya pikir begini teman-teman. Ya mohon maaf kalau saya ini mungkin agak ini ya, kritik gitu ya. Jadi yang namanya perjuangan itu memang butuh strategi dan arah yang jelas begitu. Jadi kalau ngomong perjuangan ini konteksnya sosial media dalam artian kita fokus pada ranah edukasi begitu. Tetapi edukasi itu pun harus jelas arahnya kemana, bukan kayak onani begitu kan. Kita onani terus tapi nggak ada klimaksnya kan begitu. Nah, klimaksnya di mana? Ya teknis, solusi. Apa yang harus kita cari begitu. Jangan sampai narasi yang kita bentuk selama ini itu ngambang. Kenapa? Karena kalau ngambang itu nanti akan berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena itu akan masa yang masih mengambang itu masih riskan untuk dibelokkan. Contohnya begini, katakanlah di sosial media ini ada dua media besar gitu ya yang berpengaruh, ada YouTube, ada TikTok. Di YouTube itu viewer akun-akun yang membahas tentang polemik nasab itu viewernya banyak sekali, ribuan, itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Tetapi mereka ini saya pikir masa mengambang. Kenapa? Karena di situ argumentasinya itu monolog. Mereka nggak pernah debat. Nah, ketika mereka ini berbenturan dengan muhibbin, belum tentu mereka ini bisa membantah dan akhirnya mengambang, perjuangannya itu nggak jelas begitu. Militansinya nggak muncul di situ. Beda dengan di TikTok, di komal-komal ini, di sini kan dua arah begitu. Ketika kita bernarasi, memang betul-betul bisa dibenarkan karena lawan kita juga kalah di situ kan. Ada perdebatan di situ. Menurut saya begini, bagaimana memaksimalkan itu ya? Bagaimana cara kita itu membawa viewer yang banyak itu ke ranah TikTok lah kasarnya begitu. Kalau saya kan lebih ke teknis begitu ya. Di TikTok sendiri, di komal-komal, ini yang namanya perjuangan. Ini percuma ketika kita banyak sekali komal tetapi tidak efektif. Karena kalau ngomong perjuangan kan perlu efektivitas juga. Nah, bagaimana cara ini bisa efektif? Saya pikir ya kita harus bisa memetakan potensi dari saudara-saudara kita sesuai tupoksinya masing-masing. Yang ahli kitab, ya di situ
membuat komal khusus bahas kitab khurafat. Contoh Kiai Anjas begitu, itu sudah benar kalau menurut saya. Kiai Anjas khusus membahas kitab khurafat. Lalu ada seperti siapa namanya Wali TikTok. Wali TikTok ini kan ranahnya sebenarnya lapangan. Beliau juga sering menampilkan beliau ini dekat dengan pejabat teras begitu ya, ulama-ulama besar. Harusnya saya pikir pantaslah kalau buka komal sendiri dan di situ membahas tentang politik misalnya kan begitu. Lalu ada yang khusus membahas kitab-kitab Ba'alawi di luar khurafat begitu. Itu ada Bang Faku. Itu buka komal sendiri. Dalam artian komal ini terbatas begitu. Nanti ada yang politik mungkin Bang Skincare kan. Lalu ada yang bahas lapangan tentang Raden Wijaya lah. Raden Wijaya ini sudah gak aktif, siapa yang menggantikan begitu. Dalam artian komal ini nggak perlu banyak-banyak, tetapi efektif begitu. Di situ kita bisa mengumpulkan massa yang militan. Nah, setelah itu baru nanti arah itu kita samakan. Edukasinya nanti seperti apa? Karena katakanlah sebenarnya kita ini jauh lebih banyak dari mereka kan, tapi kenapa seakan-akan kesulitan? Karena mereka ini kompak, sedikit tapi kompak. Tapi kita kan enggak, hanya narasi terus, tapi solusinya itu seperti ngambang begitu loh. Nah, kalau kita konsentrasi untuk mencari massa begitu ya. Katakanlah ada masing-masing bidang begitu ya. Dulu ada yang namanya Gus Yuklal. Gus Yuklal itu khusus membahas tentang syariat. Mereka targetnya kaum milenial. Itu ketika beliau membuka komal, itu viewernya tuh ribuan. Tetapi karena teman-teman ini yang mungkin ya mohon maaf kurang paham politik gitu ya, akhirnya langsung masuk ke sana membahas nasab dengan membabi buta. Akhirnya viewer orang kaum milenial ini merasa risih, akhirnya keluar. Akhirnya sekarang nggak buka komal lagi. Itu yang kita sayangkan. Sebenarnya kan itu bagus dalam artian ketika itu komal itu memang khusus membawa syariat, monggo. Tetapi pengetahuan tentang nasab bisa kita sisipkan di situ. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, untuk mencari massa, anggaplah sekarang ini yang lagi hangat kan apologet itu, apologet antar agama kan begitu. Sekarang ada Wafi sama Edis kan. Seandainya ya kalau mau berandai-andai, dan saya meyakini teman-teman ini ada yang sekali Wafi katakanlah begitu. Coba masuk di sana. Kita lawan Edis TV, di situ kita promosikan Islam yang benar-benar bagus tanpa Habib, tanpa Ba'alawi. Itu bayangkan berapa masa yang akan kita dapat di situ, dan sekaligus menyingkirkan seorang Wafi. Itu saya pikir itu sebuah bentuk solusi. Maksudnya pendapat ini bisa jadi solusi, nanti jadi sebuah tindakan edukasi yang lebih besar gitu efeknya. Jadi saya pikir perlu teman-teman ini ketika membentuk komal atau bernarasi itu arahnya jelas, dan yang kita sepuhkan dalam artian kayak ulama-ulama yang kita tokohkan di komal-komal ini juga bisa memberi solusi. Arahnya itu harus kemana, dan teknisnya edukasi itu harus seperti apa biar apa yang kita perjuangkan hari ini di dunia maya itu ada hasilnya, dalam artian bisa membangun militansi yang kuat dan nanti diterapkan di lapangan begitu kira-kira ya. Mungkin agak bulat 30 detik ya. Ya, ini saya mengkritisi. Ya udah ya 30 detik saya mohon izin turun biar ini ada Gus Paku. Jangan turun dulu 30 detik. 30 detik jangan turun. Ya, monggo. Ini yang nggak boleh Mas ya. Kita meminta orang lain seperti yang kita inginkan. Saya nggak pernah minta loh skincare, jangan itu dong, begini dong, harusnya begini, nggak boleh. Kita berjuang saja, lalu hasilnya kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kita ikuti arusnya. Jadi jangan sampai seolah-olah panjenengan itu telah berjuang terus nggak ada hasil. Kan sering saya bilang, kita capek, Ba'alawi lebih capek kok. Kita lelah, mereka nyungsep kok. Indikatornya jelas. Jadi jangan meminta orang untuk begini begitu. Dan tadi sudah free kick itu offside ketika masuk coba jadi ke komal-komal debat. Ya, sebentar. Ini saya tidak berdebat. Pandangan dari perspektif lain. Itu sudah offside ketika kita masuk ke komal debat lintas agama, lalu kita berdebat seperti di komal ini, nggak boleh.
Saya sering kok masih masuk ke debat lintas agama, saya silaturahmi teman atau berdebat dengan noten tanpa sama sekali bicara tentang geger nasab ini. Jadi pada tempatnya saya itu dicintai oleh beberapa orang yang hobinya menonton debat lintas agama. Tapi yang benci kepada saya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena saya dianggap murid Mbah Lelo, tidak nurut kepada Guru Ndawafi. Itu pandangan mereka. Jadi kalau kita mau berbicara pada tempatnya, lalu audiensnya siapa? Target kita tuh audiens. Ya banyak kok muhibin-muhibin di bawah, hati nuraninya tersentuh dengan apa yang kita ucapkan. Baik itu kita bahas soal kitab, soal nasionalisme dan lain-lain. Jadi jangan meminta orang lain untuk berbuat seperti yang kita inginkan. Kita berbuat saja, berjuang saja, berhasil atau tidak itu soal nanti. Serahkan kepada Allah dan Rasulnya untuk menilai. Lanjut host stand. Ya, jadi begini Bang Acong ya. Jadi yang saya garis bawahi itu kan target kita itu audiens. Itu betul, target kita audiens. Untuk mendapatkan audiens sebagai pendukung legitimasi perjuangan, itu harus ada strategi dan arahnya itu jelas, begitu loh Bang Acong. Bisa distrategikan, berjalan aja seperti air mengalir. Panjenengan ini mengarang, merekonstruksi, tapi hanya ide. Saya nggak mungkin menjalankan itu. Sebentar Bang Acong. Jadi begini, kalau masalah rungkatnya Pak Alawi ya pasti rungkat. Kenapa pasti rungkat? Karena yang dilawan itu ilmu pengetahuan, begitu Bang Acong. Jadi kalau kita pasrahkan pada hukum alam itu pasti terjadi. Tetapi perjuangan ini kan nggak bisa kita biarkan sesuai dengan hukum alam yang mengalir, tapi harus ada tahapan, ada target. Peduli. Kiai Imaduddin berbalik menjadi muhibin pembela Ba'alawi, saya tetap kok pada pendirian saya. Semua orang berbalik membela Ba'alawi. Saya seorang diri nggak. Nah makanya jangan mentargetkan kita harus memperoleh sekian persen dari orang yang mendukung. Tidak, berbuat saja sudah. Lanjut. Ya, jadi begini, ya memang kalau kita pasrahkan pada hukum alam ya pasti terjadi itu, mereka pasti rungkat. Tetapi kalau kita ngomong perjuangan itu harus ada target, begitu. Izin sebentar. Udah, maksudnya gini loh Bang, udah jelas kan, udah di counter, udah. Artinya kan kita di sini juga kan tidak ada ini bikin organisasi, udahlah mengalir saja. Sebenarnya poin yang disampaikan Kang Turmina tadi kan udah benar. Artinya itu kan satu kritik masukan, ya sudah kita coba nanggapin itu, gak usah kita lebih-lebihkan lagi. Kenapa? Agak sulit juga ketika kita misalkan menarik persoalan ini kepada target dan sebagainya. Karena terus terang, saya tidak ada pernah diskusi sama skincare, Kang Acong atau Kang Sering itu. Nah, kalau dari sisi saya sendiri, jujur ya Bang ya, saya tuh butuh cuman Gus Paku, ya kan, Gus Bodrek itu udah bagus dalam komal kita ini. Dia tuh kan memberi pemaparan, lalu kita susun ini apa yang dia jelaskan itu, lalu kita satu konstruksikan. Oh begini toh bahasanya. Kenapa enak dengan mereka itu? Karena kita bisa bantah mereka itu. Karena apa? Kita merasa oh umur mereka kan kita lebih tua. Nah yang lebih senior ini kan kita sok segan itu kalau kalau mempertanyakan hal itu. Nah jadi poinnya dari saya, apa yang menjadi sampaian dari Kang Turmina tadi ini adalah saran masukan buat kita, ya kan gitu kan, udah dilengkapi oleh host tadi. Betul. Ya udah kita coba. Sepakat Bang Dijat. Jadi begitu memang. Maksud saya begitu. Jadi teman-teman ini dengan kemampuannya masing-masing itu perlu kita efektifkan begitu. Kita maksimalkan. Jadi kayak Gus Paku, Gus Bodrek itu ranahnya di sini, Gus Yai Anjas di situ. Kan saya kan kadang ya juga kurang ini ya ketika di room bahas kurafat semua, lalu ada Yai Wali TikTok, sebenarnya kemampuannya sama-sama. Akhirnya di situ ada diskusi yang terlihat lebih personal, yang akhirnya kita ini yang tidak paham akhirnya kan merasa minder kan begitu. Jadi kalau ada ruang masing-masing saya kira lebih efektif begitu loh Bang Dijat. Ya, izin host. Monggo. Ya, maksud saya gini loh, saya sih sepakat dengan semuanya lah. Intinya kan gini, kita nggak bisa sama karena kita memang berangkatnya dari latar belakang yang berbeda, background yang berbeda, basic ilmu yang berbeda. Oleh karenanya ini kan kita disatukan oleh kesamaan
tujuan kita yaitu melawan Ba'alawi yang sedemikian rupa dengan segala intrik dan tujuannya mereka yang membuat kita terdogma selama lebih tidak 2 abad ya kurang lebih. Intinya kan di situ. Oleh karenanya kita termasuk para kiai, termasuk yang juga sekedar tapping ini adalah energi bagi kita untuk melawan itu. Jadi siapapun di sini ya jangan baper dan jangan merasa rendah diri, termasuk yang tapping pun itu berharga loh dalam perjuangan ini. Karena ibaratkan kita sebuah tim itu kan kalau ibaratkan sepeda motor ya, baut yang kecil pun itu berfungsi loh. Kalau nggak ada ya nggak jalan. Oleh karenanya kita tetap harus jaga soliditas ini sehingga kita tetap fokus apa yang menjadi tujuan kita. Kembali apa yang disampaikan Bang Acong, ya kita ketika berbicara hasil tentunya ini mutlak hak prerogatif Allah. Yang penting kita tetap perjuangkan. Kita tetap harus jaga soliditas, saling merangkul tentunya itu akan lebih baik. Dan kalau ada hal-hal yang kurang pas itu suatu keniscayaan, jangan dipertajam. Betul. Ya, Jangan jadi seperti begini, kayak Bang maksud Dilan. saya Kalau simpel Bang ya. Dilan kan Ya. kalau Bang Dilan itu mau rangkul itu sama si saya Kokon tambahin saja. sedikit. Beda dengan Bang Saya Diset. tambahin sedikit. Kalau Bang Diset berangkulan sama saya mau, tapi kalau Bang Dilan itu maunya ngerangkul si Kokon aja. Kan susah. Jadi intinya begini loh, narasi saya itu intinya begini. Saya ambil satu kalimat aja. Efektivitas sebuah perjuangan itu aja. Ya, yang lain ya lanjut. Itu aja efektivitas sebuah perjuangan. Saya pinginnya itu lebih efektif gitu aja. Ya nggak apa-apa. Yang penting gini loh Bang. Artinya jangan ada yang tersinggung. Kalau memang tersinggung ya diminimalisir lah. Karena kita harus ingat sama tujuan utama kita. Itu Bang. Saya loh Bang, barangkali memang banyak yang berbeda dengan saya. Karena saya apalagi 2 bulan terakhir ini, saya lebih menyerang pada kiai-kiai yang masih pro Ba'alawi itu. Jujur saya. Kenapa saya seperti itu? Karena apa? Menurut saya kasihan dengan kiai-kiai itu. Karena saya yakin ini nggak lama lagi Ba'alawi rungkat. Lah tiba-tiba nanti kalau berbalik di akhir, kan saya kasihan. Karena apa? Jejak Sudah rungkat. Iya, jejak digital itu tercatat gitu loh. Kan saya kasihan. Ini bukan usul adab saya. Terlepas apapun yang menilai saya, ya saya nggak peduli hal itu. Yang jelas tujuan saya ini murni ingin menjaga akidah kita supaya tidak tercemar oleh hal-hal yang berbau urafat dan lain sebagainya, termasuk dengan kecintaan kita pada negeri kita. Itu sih bagi saya sudah cukup, entah apapun hasilnya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini membuahkan setidaknya memberikan kontribusi bagi rekan-rekan semua apapun namanya. Itu saya. Mantap, ya udah. Saya izin turun dulu. Semoga tetap saudara-saudara tetap istiqomah dalam perjuangan. Terima kasih semuanya. Saya izin turun dulu biar ganti yang lain. Ya. Biar nggak ketipu lagi sama apa lagi. Ya. Waalaikumsalam. Jadi sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Cocot, monggo Bang Cocot. Sedikit dari saya. Di sini. Waduh, sama lah. Kita lihat sepuh, kita kasih arahan. Kita bisa. Intinya gini, bersama kita bisa. Artinya jangan sampai lidi ini banyak fungsinya, tapi ketika lidi itu disatukan dengan ikatan yang namanya satu, insya Allah semuanya akan bisa untuk membersihkan Ba'alawi lebih cepat gitu loh teman-teman. Monggo ya. Beda, betul. Beda Sedikit, kalau ngomong. sedikit teman-teman mohon izin. Jadi yang disampaikan teman-teman semua tadi kan adalah sebuah semangat, kritik, masukan dan saran bagi kami semuanya. Cuman kita tidak boleh ya ketika bukan mengeluh ya, memberikan saran, kritik, masukan juga kepada senior-senior itu. Terus kita itu justru malah seolah-olah dilecehkan dengan ya bercanda itu boleh, ada tempatnya. Tapi ketika serius, ya tanggapilah dengan serius, bukan merendahkan atau menganggap remeh informasi orang lain. Justru malah ya kamu tetap itu kalau seperti itu kamu muhibin. Nah itu
itu akan menyinggung perasaan ya. Menciderai. Selama ini menciderai ya. Jadi tidak ada ceritanya skincare jadi muhibin, tidak ada. Satu, yang kedua bahasa-bahasa yang sekiranya itu bisa menyakiti hati ya, atau mungkin membuat kurang nyaman dari teman-teman kita atau saudara kita seperjuangan itu tolong juga dihindari ya. Tetap kita itu menempatkan pada porsinya. Oh, ini porsi kita, oh itu kiai-kiai kita yang bisa menjelaskan, memaparkan. Oh, ini cocok logika, oh ini pakai ilmu sejarah. Ada macam-macam yang menguasai itu, makanya kita berkolaborasi. Cuman saya meminta saja. Jangan pernah bercanda, boleh ya, skincare itu nggak akan marah kok, dicanda seperti apa nggak akan marah sama siapapun, justru malah menjadi ruang yang sangat terbuka untuk kita itu mendekat ya, lebih akrab. Cuman ada tempatnya. Ketika kita menyampaikan sebuah keseriusan itu jangan justru malah diserang balik seolah-olah kita itu sebagai mukhibin lah, ini akan menciderai ya, atau melukai, atau bahkan membuat ketersinggungan ya. Perjuangan selama ini dengan biaya, tidak ada yang membayar kita itu, tidak ada yang membayar ya. Dan ya selama ini ya, jadi kita mohon maaf ya, ini tadi yang disampaikan Tuan Guru Acong itu sangat tepat ya, Bang DZ, sangat tepat. Saya sangat apresiasi, termasuk teman-teman yang lain, bahwa kita itu tidak perlu target satu ya, karena kita mengalir saja, karena kita bukan orang politik, bukan pejabat, bukan organisasi, kita mengalir, kita memang terpanggil ya, itu kan beda ya, terpanggil dengan kewajiban sebagai salah satu struktural. Lah ini beda, karena kalau struktural itu kan mempunyai kewajiban, tapi kalau keterpanggilan itu ya posisi kita di mana, terus berjuangnya lewat apa, itu ya biarkan mengalir saja sesuai porsinya, sesuai kapasitasnya, dan sesuai ranah yang kemampuan yang dia miliki. Jadi ketika contoh ya tadi ada beberapa masukan itu juga bagus ya, cuman kan tidak efektif ya. Kita tuh juga bukan menargetkan audien ini harus mengikuti kita, nggak bisa. Walaupun kita mau pakai strategi apapun itu minimal ya kita harus tahu bahwa hidayah itu milik Allah ya itu. Cuman ya ketika hidayah itu datang biasanya itu juga dikarenakan sebab akibat, di mana Allah juga mengizinkan dari seorang hambanya yang lain itu menjadi suatu perantara untuk hidayah seseorang itu. Dan apa yang kita lakukan ini insya Allah ya itu akan membuahkan banyak hasil ya. Contoh ketika skincare itu live, walaupun yang nongkrong itu katakanlah hanya 30, 40, maksimal hanya 200 itu, tapi ketika kita cek secara global itu yang masuk turun itu sampai puluhan ribu, bahkan setiap hari loh ya. Ada sampai 10.000, ada sampai 8.000. Bayangkan setiap hari ada orang yang melihat percakapan kita walaupun tidak nongkrong, tapi minimal berhenti sebentar, dia turun ganti yang lain. Seperti itu kan ribuan loh, ini setiap hari. Jadi jangan kira hanya yang lihat 33, tapi ketika kita lihat secara global itu ternyata live ini sudah ditonton 1.000 orang, 2.000 orang. Gitu loh. Itu ada faktanya dan kenyataannya. Maka mohon maaf tuan-tuan guru ya, jadi jangan ragukan satu skincare dan lain-lain ya yang berjuang itu seolah-olah ingin jadi mukhibin, bukan ya. Kami hanya menyampaikan kekesalan saja ya, bahwa inilah manusiawi ketika kita itu dilecehkan tanpa bisa melampiaskan kepada orang yang melecehkan. Itu saja. Terima kasih tuan-tuan semuanya. Guys. Ya udah ditutup ya. Aku kasih satu putaran terakhir nih buat menutup. Dikit 30 detik aja Kang Acong. 30 detik nanti Kang Acong. Jadi terkait dengan persoalan ini ya, memang ada sedikit problem ini yang mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depannya. Cuman ya memang satu ya, terkait misalkan kayak model Gus Alkemi. Jujur kalau saya sangat senang sama beliau, itu satu. Kalau dibilang dia itu banyak ilmunya iya, tapi di sisi lain apa? Di jalur bawah dia juga sering minta saran, minta masukan kepada kita gitu kan. Nah ini artinya sebenarnya itu kan ilmu itu harus berbagi. Ada kalanya oh dia memang lebih mengerti daripada kita.
Tetapi dia itu orangnya tipikal yang saya tahu ya. Ketika dia nggak paham, dia nanya minta detail. Oh ini melanggar nggak, ini apa nggak kan? Itu tuh kan bukan mau menang-menangan, enggak, karena memang seperti itu tuh tujuannya baik, jangan sampai apa yang dia lakukan itu salah gitu loh ya. Pada intinya kita ini ya kawan-kawan sekalian, ya biar aja lah mengalir apa adanya ya, mudah-mudahan misalkan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Turman tadi ya mudah-mudahan ini kita terima sebagai masukan, sebagai saran. Saya juga sama, kalau memang terlalu seolah-olah melebih-lebihkan, tolong kritik aja juga, insya Allah sama kayak Kang Skin, sepanjang kita yang kritik saya anggap ya ini sebagai masukan ya. Terima kasih ya. Masalah Kokom nanti dibahas, nggak usah di sini, ada di buku.